Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Uti masih di reaksi redoks, reduksi oksidasi. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan oksidasi. Sekarang kita lanjutkan dengan konsep reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu didefinisikan berdasarkan oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Ada 3 definisi, ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, reaksi redoks berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Contohnya pada pengkaratan besi, perubahan minyak goreng menjadi tengik, pembakaran, dan sebagainya. Nah, ini contoh ciri khas reaksinya. Ini Fe ditambah O2 membentuk Fe2O3. Fe tadinya sendirian, sekarang berikatan. Jadi Fe mengikat O2. Na bereaksi dengan O2 menjadi Na2O. Nah, Na menangkap O2. Maka reaksinya ini tergolong reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi didefinisikan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Contohnya pada fotosintesis. Ini reaksinya CO2 plus H2O membentuk C6H12O6. Ini melepas oksigen. Ada O2 di kanan panah. Itu menunjukkan dia melepas oksigen. Reaksi fotosintesis yang kita hirup sehari-hari, ya, oksigennya. Contoh kedua pada pengolahan biji besi, salah satu langkahnya pada reaksi pengolahan biji besi adalah reaksi KClO3 membentuk KCl dan melepas O2. Nah, ini melepas O2. Termasuk reaksi reduksi. Kita lanjutkan. Reaksi redoks berdasarkan serah terima elektron. Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi penyerahan elektron, sedangkan reaksi reduksi sebagai reaksi penerimaan elektron. Nah, pada reaksi ini konsep redoks berdasarkan serah terima elektron berbeda dengan berdasarkan serah terima oksigen. Pada serah terima oksigen, reaksi oksidasi dan reduksi bisa berjalan sendiri-sendiri. Tetapi pada konsep ini, serah terima elektron, reaksi oksidasi dan reduksi harus berjalan bersamaan. Contohnya ini, pada reaksi Zn membentuk Zn2+, dengan melepas 2 elektron. Karena melepas 2 elektron, dia tergolong reaksi oksidasi. Nah, elektron yang dilepas ini tidak mungkin dilepas gentayangan, maka dia harus ada yang menerima. 2 elektron tadi diterima oleh Cu2+, membentuk Cu. Nah, karena menangkap elektron, maka reaksinya disebut reaksi reduksi. Reaksi gabungannya ditulis sebagai berikut. Nah, Zn ditambah Cu2+ membentuk Zn2+ dan Cu. Gabungan reaksinya disebut reaksi redoks. Nah, contoh yang lainnya ini. Na melepas 4 elektron membentuk Na+. 4 elektron ini kemudian ditangkap oleh O2 membentuk ion O2-. Nah, gabungannya Na plus O2 membentuk Na2O, reaksi gabungan atau reaksi redoks. Definisi yang ketiga adalah reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Didefinisikan bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, lihat contoh. Zn, di sini dia sendirian, maka bilangan oksidasinya 0.
Setelah bereaksi berubah menjadi Zn2+, maka bilangan oksidasinya 2+. Terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 2+. Bilangan oksidasinya naik. Ya, maka Zn bilangan oksidasinya naik sehingga Zn mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat Cu. Ion Cu2+, maka bilangan oksidasinya +2. Sedangkan Cu ini sendirian, unsur bebas, bilangan oksidasinya berapa? Ya, 0 ya. Maka terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 2+ menjadi 0. Ya, naik apa turun? Ya, turun. Jadi Cu2+ bilangan oksidasinya turun, maka Cu2+ mengalami reduksi. Jadi, ciri-ciri reaksi redoks adalah adanya perubahan bilangan oksidasi. Reaksi ini kalau ditulis lengkap seperti ini. Jadi Cu2+ itu berasal dari CuSO4. Kenapa 2+? Bisa kalian cari dengan teori yang kita pelajari kemarin pada bilangan oksidasi. Nah, ada perubahan bilangan oksidasi untuk CuSO4 dari 2+ menjadi 0, sedangkan Zn dari 0 menjadi +2. Ya, itu ada perubahan bilangan oksidasi. Kita lanjutkan dengan pengertian dan penentuan oksidator dan reduktor. Oksidator atau pengoksidasi, zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, didefinisikan sebagai zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor atau pereduksi yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi didefinisikan sebagai zat yang mengalami oksidasi. Jadi, oksidator mengalami reduksi, reduktor mengalami oksidasi. Ya, contohnya pada reaksi yang tadi, Zn tadi bilangan oksidasinya 0 ya, karena sendirian. Zn pada SO4 ini dia bilangan oksidasinya 2+, maka terjadi perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 2+. Bilangan oksidasinya bertambah. Ya, kalau bilangan oksidasinya bertambah, dia mengalami oksidasi. Ya, sekarang kita lihat Cu pada CuSO4. Ini Cu bilangan oksidasinya 2+, sedangkan pada Cu sendirian bilangan oksidasinya 0. Jadi, ada perubahan bilangan oksidasi dari 2+ menjadi 0. Bilangan oksidasinya turun atau dia mengalami reduksi. Ya. Jadi, Zn mengalami oksidasi tadi ya, karena bilangan oksidasinya naik, maka dia berperan sebagai reduktor. Sedangkan CuSO4, jadi CuSO4 mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi, maka dia berperan sebagai oksidator. Nah, berikutnya kita kenali apa itu reaksi autoredoks, masih reaksi redoks. Autoredoks itu reaksi atau disebut dengan reaksi disproporsionasi. Itu reaksi ketika suatu zat mengalami reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasi. Artinya satu zat dia mengalami reduksi, juga mengalami oksidasi secara serentak. Contohnya ini. Cl bilangan oksidasinya 0. Di kanan panah, Cl pada KCl muatannya +1. Pada KClO, Cl muatannya +1. Tadi pada KCl-1, pada KClO dia +1. Kenapa ini -1, kenapa ini -1, kenapa ini +1? Ini pelajaran kemarin ya, bisa diulang lagi bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi Cl di sini. Unsur yang lainnya tidak berubah bilangan oksidasinya, hanya Cl yang berubah. Cl2 membentuk KCl.
Dari 0 bilangan oksidasinya berubah menjadi -1. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi atau reaksinya reduksi. Sedangkan kalau Cl2 dilihat membentuk KClO, dia ada perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi +1. Reaksinya oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi. Nah, Cl mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Maka dia berperan sebagai oksidator sekaligus reduktor. Reaksi ini disebut dengan reaksi disproporsionasi. Nah, kebalikan dari disproporsionasi itu reaksi konproporsionasi. Hasilnya yang sama. Jadi, reaksi reduksi maupun oksidasi, hasil reaksinya sama. Itu namanya reaksi disproporsionasi. Ya, nah, latihan soalnya. Persamaan reaksi berikut yang termasuk reaksi redoks yang mana? Ciri khasnya ada perubahan bilangan oksidasi, gitu ya. Nah, kalau Ag+, di sini AgCl, Cl- ini membentuk AgCl. AgCl, Ag itu bilangan oksidasinya +1, Cl bilangan oksidasinya -1, makanya dia membentuk senyawa netral. Berarti Ag+ sebelum reaksi, setelah reaksi juga Ag+. Cl- setelah bereaksi juga Ag+. Sehingga ini bukan reaksi redoks. Bedakan dengan ini. Na ini kan sendirian, pasti 0. Setelah reaksi dia menjadi +1. Ada pasti perubahan bilangan oksidasi. Ba dari 2+ menjadi 0. Ini kan sendirian, jadi bilangan oksidasinya 0. Nah, berarti dia redoks, ini redoks. Nah, dan seterusnya. Caranya seperti itu ya. Soal yang kedua, reaksi berikut merupakan reaksi redoks kecuali carilah unsur yang di kiri sendirian setelah di kanan berikatan. Pasti itu reaksi redoks. Contohnya ini. Ini pasti redoks karena ini sendirian menjadi tidak sendirian. Ini sendirian menjadi tidak sendirian. Berarti pasti redoks. Ini redoks. Nah, yang tetap berikatan itu ini. Fe2O3 menjadi FeCl. Ini bilangan oksidasinya masih tetap. Berarti dia bukan reaksi redoks. Ya. Latihan yang berikutnya. Contohkan oksidator dan reduktornya. MgCl plus HCl membentuk MgCl2 plus H2. Mg ini sendirian, bilangan oksidasinya 0, menjadi MgCl2, bilangan oksidasinya 2+. Maka dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi dari 0 menjadi 12. Jadi Mg mengalami oksidasi, maka dia disebut reduktor ya. Kemudian HCl, Cl, H tadinya +1 menjadi 0. Terjadi penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi. Sehingga oksidatornya tadi yang mengalami reduksi yaitu HCl, reduktornya Mg, ini yang mengalami oksidasi. Nah, ini yang di kanan panah sebagai hasil oksidasi dan reduksi. Hasil oksidasinya, ini reaksi oksidasi berarti hasilnya ini MgCl2. Ini reaksi reduksi berarti hasil oksidasinya H2. Ya. Nah, ini untuk latihan kalian kerjakan. Cari bilangan oksidasi, reaksi mana yang redoks dan bukan redoks. Kemudian mencari yang nomor 2, mencari oksidator dan reduktor beserta hasil oksidasi dan reduksinya. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa kalian kerjakan untuk latihan. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.